Oke, halo sobat lamon, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film India yang sangat spektakuler, bombastis, dan wow. Film ini berjudul Goods yang rilis pada tahun 2025 yang sedang anget-angetnya. Yang dimana film ini menceritakan tentang seorang polisi yang jujur, baik hati, dan bijaksana, dan pastinya tidak pandang bulu dalam menegakkan sebuah keadilan di India. Namun sayangnya hal tersebut pun berdampak buruk kepada kehidupan keluarganya, dan bahkan dapat menguak sebuah tragedi yang terjadi di masa lalu yang menimpa kedua orang tuanya. Bagaimanakah keseruannya? Maka sebelum itu jangan lupa kalian tekan tombol subscribe aja agar kalian semua tidak ketinggalan updatean film terbaik lainnya. Mangga sok gaskeun. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang akan menuju bidan dikarenakan istrinya akan melahirkan. Namun di tengah perjalanan mereka pun dihalang oleh beberapa preman yang ada di wilayah tersebut. Namun ketika Anton sudah menghabisi seluruh orang yang menghalangnya, tiba-tiba ada seseorang yang menusuknya dari arah belakang. Sehingga Anton dan Devi pun jatuh pingsan. Lalu kemudian singkat cerita, sesadarnya Devi ia pun langsung bergegas untuk membangunkan atau menyadarkan suaminya Anton. Yang dimana kemudian Anton pun mencoba untuk menyalakan bajainya, namun ternyata bajainya tersebut sudah disabotase oleh preman-preman yang menyerangnya. Oleh karena itu, Anton pun kemudian menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk membopong istrinya menuju bidan terdekat di sana. Lalu kemudian singkat cerita, Anton pun berhasil membawa istrinya tersebut ke bidan terdekat di daerah sana. Yang alhamdulillahnya istrinya pun berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun tanpa Devi sadari ternyata Anton di luar telah meninggal dunia dikarenakan kehabisan darah, dan film Goods tahun 2025 pun baru saja dimulai. Lalu kemudian scene pun beranjak ke 5 tahun setelah kejadian tersebut, di mana Rangga sekarang sudah tumbuh menjadi seorang anak kecil yang lumayan cerdas. Namun tanpa Devi dan Rangga sadari ternyata tempat berjualannya sering dimintai iuran oleh seseorang polisi korup yang bernama Tarman. Dan tak lama dari itu Tarman pun mengunjungi lapak milik Devi dan meminta iuran kepada dirinya. Namun di sini hanyalah Devi yang menolak enggan untuk membayar iuran kepada Tarman, sehingga lalu kemudian pada malam harinya Devi pun berpesan kepada Rangga kecil agar ia kelak nanti besar dapat menjadi seorang polisi yang dapat membela rakyat kecil. Setelah Rangga tertidur, Devi pun akan membalaskan dendamnya kepada Tarman dan anak buahnya, yang dimana Devi pun mengambil sebuah gobang milik almarhum suaminya. Lalu setelah itu dengan penuh amarah Devi pun langsung mencari keberadaan Tarman dan antek-anteknya, sehingga dan akibat pada malam itu Rangga pun menjadi seorang anak yatim piatu dan akan diurus oleh adik dari Devi. Singkat cerita 25 tahun kemudian, di mana memperlihatkan Rangga besar yang sedang mengunjungi makam mendiang ibunya. Yang tak lama dari itu tiba-tiba Rangga pun ditelepon dan diberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan di suatu wilayah di India. Yang dimana korban dari pembunuhan tersebut ialah seorang boti yang bekerja sebagai ketua badan persetujuan usaha di wilayah daerah tersebut. Dan di sana juga Rangga bertemu dengan seseorang yang pertama kali melihat jenazah tersebut. Yang dimana saksi itu pun menuturkan bahwa ia menemukan kondisi wajahnya yang sudah hancur karena ditumbuk oleh sebuah batu besar. Singkat cerita, Rangga juga ternyata sudah memiliki seorang putri dari hasil pernikahannya bersama seorang perempuan yang bernama Ani. Yang dimana Ani pun sedikit cemburu dikarenakan Rangga lebih perhatian kepada anaknya putri ketimbang dirinya. Lalu pada malam harinya Rangga pun menjelaskan bahwa Ani dan Putri sangat berharga bagi kehidupannya. Singkat cerita di keesokan harinya setelah Rangga menerima beberapa berkas perihal kematian Boti, dan ada seseorang warga yang bernama Tukiman yang menyerahkan diri dan mengakui bahwa ia yang telah membunuh Boti. Namun setelah mendengarkan penjelasan Tukiman, ia pun menyadari bahwa ada orang lain di balik kasus tersebut, dan ia juga sangat meragukan perihal pengakuan Tukiman. Lalu kemudian untuk menghibur diri, ia pun menghibur diri bersama keluarganya dengan cara berjoget ala India. Yang kemudian di keesokan harinya Rangga pun akan turun langsung untuk menginterogasi Tukiman. Dan inilah yang ia lakukan. Setelah tangan kanannya patah, Tukiman pun akhirnya membuka mulut perihal pengusaha yang bernama Pijay. Yang dimana pada saat itu Pijay pun menghampiri Bote di kantornya untuk mendapatkan persetujuan pembangunan pabrik di wilayah tersebut.
Dan tak lupa ia juga membawa beberapa uang suap untuk Boti. Namun dengan tegas di sini Boti pun menolaknya dan mengusir keberadaan Vijay di sana. Itu semua dikarenakan karena pabrik yang akan dibangun Vijay dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Vijay yang mendengarnya pun sangat tidak terima dan langsung pergi meninggalkan Boti di sana. Namun pada sore harinya tanpa Boti sadari ternyata dua orang anak buah Vijay pun datang kembali ke kantornya, yang dimana kedatangannya itu untuk melakukan pengancaman kepada Boti. Boti yang merasa terancam pun ia kemudian lari ke sebuah kebun singkong untuk menyelamatkan diri. Yang tanpa ia sadari ternyata Vijay bersama antek-anteknya telah berada di sana dan langsung mengkeroyok Boti. Dan di sana jugalah Vijay menghabisi Boti dengan menggunakan sebuah batu besar. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, tak butuh waktu lama Rangga pun menangkap Vijay di kediamannya. Yang dimana di sini Vijay pun berkata bahwa Rangga tidak semudah itu dapat menjebloskannya ke dalam penjara. Dan di sini Vijay juga mengancam akan menghancurkan seluruh kehidupan Rangga. Dan benar saja tak lama dari itu komisaris polisi pusat pun menghubungi kantor polisi tersebut. Yang dimana komisaris korup tersebut pun langsung menyuruh Rangga untuk membebaskan Vijay. Dan bahkan lebih parahnya ia juga mendapatkan telepon dari seorang menteri loh. Gila si anjir, pengaruh duitnya sangat gede sekali ya. Dan ya, tak lama dari itu juga Rangga tiba-tiba ditelepon oleh istrinya. Akibat hal tersebut Rangga pun langsung bergegas menuju rumahnya dan mengecek keadaan istri beserta anaknya di rumah. Namun ternyata itu semua hanyalah pengalihan dari Vijay semata. Yang dimana singkat cerita ketika ia akan kembali ke kantor tiba-tiba ia pun diberitahukan informasi perihal Vijay yang dibebaskan oleh seorang menteri. Mendengar hal tersebut pun Rangga sentak kecewa kepada seluruh badan institusi kepolisian di negara India. Yang kemudian tak lama dari itu Vijay bersama antek-anteknya pun mendatangi Rangga. Yang dimana di sini Vijay pun mulai menyombongkan dirinya atas kekuasaan keluarganya yang dengan gampang membebaskannya dari penjara. Dan bahkan di sini Vijay juga dengan mudah untuk menghabisi Rangga. Namun di sini Vijay pun tidak akan melakukan hal tersebut dikarenakan ia ingin melihat kehancuran hidup Rangga. I will do more than you expect. Hari demi hari setelah kejadian tersebut, Rangga pun mulai tidak percaya kepada badan kepolisian lagi. Dan bahkan sampai-sampai di rumah istrinya juga dicueki oleh Rangga karena kejadian tersebut. Melihat reaksi Rangga yang seperti itu, Ani pun mulai menceritakan awal mula pertemuannya dengan Rangga. Yang dimana ternyata Ani dibesarkan di sebuah panti asuhan. Yang pada saat itu Rangga juga berkunjung ke panti asuhan tersebut. Lalu kemudian di sanalah mereka berdua berkenalan. Dan bahkan dari sejak itu mereka berdua pun mempunyai rasa ketertarikan satu sama lain. Yang dimana hari demi hari mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun di sini Ani pun masih memutuskan untuk tinggal bersama anak-anak panti. Dan pada ketika putri lahir, mereka berdua pun memutuskan untuk tinggal di luar dan meninggalkan panti asuhan tersebut. Lalu kemudian scene pun kembali lagi ke masa sekarang di mana Ani pun mengakui bahwa dirinya tengah hamil mengandung anak dari Rangga. Yang dimana hal tersebut pun membuat Rangga sangat bahagia. Setelah mengetahui hal tersebut, di keesokan harinya Rangga pun kembali bersemangat untuk berangkat kerja ke kantor kepolisian. Yang dimana di sini Ani pun meminta Rangga agar cuti terlebih dahulu karena ia ingin bersama Rangga hari ini. Namun dengan tegas Rangga pun menolaknya karena itu adalah kewajiban dirinya untuk mengayomi masyarakat. Dan ia mendengar hal tersebut, Ani pun sedikit kecewa namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kemudian sesampainya di kantor kepolisian, Rangga pun mendapati sebuah laporan bahwa ada satu keluarga yang diusir dari sebuah supermarket dikarenakan penampilannya. Yang kemudian Rangga pun mengutus salah satu anak buahnya untuk mendatangi supermarket tersebut. Sementara itu di rumah, Ani pun mempersiapkan untuk makan siang Rangga dikarenakan ia janji untuk pulang ke rumah. Yang kemudian singkat cerita pada jam makan siang, Rangga beserta teman-temannya pun akan makan siang di rumahnya sambil merayakan kehamilan dari Ani. Namun ketika Rangga masuk ke dalam rumah, bukannya makan siang, ia malah melihat kondisi istrinya yang sangat mengenaskan dibunuh oleh seseorang. Setelah melihat kondisi Ani, Rangga pun sangat menyesalinya dikarenakan ia tidak mengikuti keinginan Ani pada pagi ini. Ditambah ia juga harus kehilangan calon anaknya. Lalu kemudian scene pun beranjak ke 6 bulan setelah kejadian tersebut, yang dimana di sini terlihat kondisi Rangga yang sangat mengkhawatirkan.
Dan di sini Putri juga meminta ayahnya agar kembali bersemangat dan menjalani hidupnya bersamanya. Dan tak lama dari itu Rangga pun mendapatkan informasi perihal pelaku pembunuhan istri beserta calon anaknya, yang dimana ternyata pelakunya ialah Pijay bersama antek-anteknya. Sebelum Rangga datang ke rumah pada hari itu, ternyata Pijay bersama antek-anteknya pun datang ke rumah dan langsung menyiksa Ani yang sedang mengandung. Dan belum merasa cukup dengan berengkesnya, Pijay pun mengambil sebuah pisau dan langsung menghabisi Ani beserta anak yang dikandungnya. Rangga yang mendengar itu semua pun ia sangat emosi dan langsung bergegas menuju rumah Pijay untuk menegakkan keadilan dikarenakan hukum sudah tidak berpengaruh kepada Pijay. Akibat dari perbuatannya, Rangga pun disarankan untuk meninggalkan kota tersebut dikarenakan keluarga Pijay pasti mencarinya. Yang kemudian kita pun diperlihatkan ayah dari Pijay yang kita panggil saja Atmono. Yang kemudian di sini kita pun diperlihatkan kekejaman dari Atmono yang menghabisi asisten pribadi dari Pijay. Dan di sini juga Atmono telah mengantongi informasi perihal keberadaan Rangga. Sementara itu ternyata Rangga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Yang kemudian ia pun langsung menemui pamannya dan memperkenalkan anak sematawayangnya kepada pamannya. Dan ketika di warung Madura cabang India, pamannya pun menjelaskan perihal seseorang yang ada di poster. Yang kemudian scene pun mundur lagi ke 25 tahun sebelum kejadian ini. Yang dimana pada saat itu pamannya beserta ayahnya Rangga menolak perihal kehadiran pabrik dari Atmono yang diduga dapat mencemari air dan merusak lahan pertanian milik warga sekitar. Dan ia pada saat itu ayahnya beserta para warga sangat bersikeras untuk menolak keberadaan pabrik tersebut. Hingga pada akhirnya pabrik tersebut pun gagal untuk dibangun dan para warga pun mengadakan pesta kecil-kecilan. Sementara di rumah pada saat itu ibunya Rangga sedang mengandung Rangga. Yang dimana seperti biasa ibunya Rangga pun menyiapkan makan malam untuk ayahnya Rangga. Namun singkat cerita ketika tengah malam ibunya Rangga pun mengalami kontraksi. Ayahnya yang melihatnya pun langsung bergegas untuk membawanya ke sebuah bidan di daerah tersebut. Dan dengan sigap ayahnya pun langsung mempersiapkan bajai miliknya untuk mengantar ibunya. Namun alangkah sialnya bajainya pun dihalangi oleh beberapa orang di jalan dan ayahnya pun ditusuk pada saat itu. Yang kemudian ketika pamannya datang, ia pun dikagetkan dengan kondisi ayahnya Rangga yang telah meninggal dunia. Dan sejak kejadian tersebut, pamannya pun langsung mencari keberadaan Atmono namun ia tak kunjung mendapatkannya. Yang dikarenakan ia sangat yakin bahwa ini adalah semua perbuatan dari Atmono. Dan untuk beberapa saat ia pun dimusuhi oleh adiknya sendiri akibat kematian dari ayahnya Rangga. Namun cerita pun harus selesai dikarenakan seseorang warga memberitahukan bahwa Putri telah diculik oleh seseorang. Yang dimana ternyata orang tersebut ialah Atmono dan menyuruh Rangga untuk menemuinya seorang diri. Yang kemudian pamannya pun memberikan pusaka milik ayahnya. Singkat cerita Rangga pun berhasil menemukan tempat dari Atmono. Namun secara tiba-tiba yang dimana di sini Atmono juga mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayah dari Rangga. Sambil menyiksa Rangga karena ia telah berani-beraninya membunuh anaknya Pijay. Namun tak lama dari itu secara tiba-tiba teman Rangga dari kepolisian pun datang membantu untuk menangkap Atmono. Rangga pun langsung menyerang Atmono dikarenakan ia telah membunuh ayahnya. Lalu kemudian setelah Atmono tidak berdaya, ia pun membawa Atmono ke sebuah lahan kosong. Yang kemudian di sana Rangga pun menggali sebuah kuburan untuk memakamkan Atmono secara hidup-hidup. Yang kemudian sebelum itu Rangga juga menyerang terlebih dahulu Atmono agar ia dipastikan tewas di sana. Lalu kemudian setelah semuanya selesai, pamannya pun menyuruh Rangga untuk meneruskan pertaniannya, sedangkan ia akan bertanggung jawab atas semuanya. Lalu kemudian scene pun ditutup dengan Rangga yang hidup berbahagia bersama putrinya di desa sebagai seorang petani. Oke, baiklah Sobat Lemon, bagaimana filmnya sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah, jika kalian menjadi seorang polisi, jadilah polisi yang bertanggung jawab dan mengayomi semua masyarakat. Dikarenakan yang membayar gaji kalian ialah masyarakat. Oke, baiklah, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.